Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akhlak, yaitu kita sudah sampai pada pelajaran 9. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Abdullah fi manzilihi. Abdullah di dalam rumahnya. Pelajaran kali ini memuat tentang cerita atau keseharian Abdullah, seorang anak yang seusia kalian ketika berada di rumahnya. Semoga pelajaran ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita pelajari, dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Bapak akan bacakan bagaimana kisahnya. Silakan disimak dengan seksama. Abdullah fi manzilihi, mithalul adabi wan nadhami. Abdullah di dalam rumahnya adalah anak yang beradab serta rajin. Yaghtasilu kulla sobahin wa masa'in. Ia selalu mandi setiap pagi dan sore hari. Wa ya'tani binadhafati malabisihi wa kutubihi. Wa yadha'uha murattabatan fi mahallin khassin. Dan dia selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan pakaian-pakaiannya, juga kitab-kitabnya atau buku-bukunya, dan meletakkannya dengan rapi di tempat yang khusus. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidari walakin fil mindili. Dan tidak mengelap sisa makanan di mulut, ke pakaian, atau ke dinding. Akan tetapi, ia menggunakan sapu tangan. Jadi, Abdullah ketika di dalam rumahnya melakukan beberapa kebiasaan, di antaranya ia selalu mandi setiap pagi dan sore hari. Dia mandi sehari 2 kali. Dan dia selalu bersungguh-sungguh membersihkan pakaian-pakaiannya, juga kitab-kitabnya. Dia meletakkannya dengan rapi di tempat yang khusus. Artinya, di tempat yang telah disediakan. Dia tidak mengelap sisa makanan ke baju, ke dinding, dan lain sebagainya di tempat-tempat yang bukan tempatnya. Akan tetapi, dia menggunakan sapu tangan atau tisu. Wala yabsuqu 'alal qa'ati, dan tidak meludah ke lantai. Wala yuwassikhul abwaba wala yaktubu fil judrani, dan tidak juga mengotori pintu dan menulis di dinding. Au yatasallaqul asjar wala yal'abu biramil asjar kaila yaksira zujajan nawafidi au yu'dhiya ghairahu. Tidak pula memanjat-manjat di pohon dan tidak melempar-lempar batu agar tidak memecahkan kaca jendela atau merusak yang lainnya. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi. Abdullah senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya. Di antara kebiasaan yang lain, Abdullah tidak meludah ke lantai. Kalau dia ingin meludah, tentu pada tempatnya. Bisa ke kamar mandi, ke toilet, atau ke tanah yang ada di halaman rumah. Dia juga tidak menulis-nulis di dinding, di pintu, dan di tempat-tempat yang tidak untuk menulis. Dia juga memiliki kebiasaan tidak memanjat pohon, tidak suka melempar-lempar batu ke kaca jendela agar tidak merusak. Abdullah juga senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu wa akhwatihi kulla sobahin wa masa'in. Dan mencium tangan saudara-saudaranya yang laki-laki maupun saudaranya yang perempuan setiap pagi dan petang.
Hal ini dilakukan setiap pagi dan petang. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzanin. Ia tidak masuk kamar orang lain tanpa seizin yang mempunyai kamar. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdami. Dan Abdullah tidak suka pula duduk bersama para pembantu. Wala yukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manzilihi. Dan tidak suka pula menceritakan apa-apa yang terjadi di rumahnya. Abdullah memiliki adab yang bagus. Dia selalu mencium tangan kedua orang tuanya dan juga bersalaman dengan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Hal itu dilakukan setiap pagi dan setiap petang. Ia tidak pernah masuk kamar tanpa seizin yang memiliki kamar. Anak-anak juga harus demikian. Jika ingin masuk ke kamar kakak atau ke kamar orang tua, harus meminta izin terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Kenapa demikian? Karena di dalam kamar kakak kita, karena di dalam kamar orang lain, ada benda-benda yang bukan milik kita. Jadi, sebelum masuk, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Abdullah tidak suka duduk bersama para pembantu. Artinya di sini bukan berarti dia sombong, tidak. Tapi dia menghindari hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya menceritakan kejadian yang terjadi di rumahnya kepada pembantunya. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan keluarganya, dan lain sebagainya. Wa min 'adatihi ayyanama mubakkiran wa yaquma mubakkiran. Dan daripada kebiasaan Abdullah, ia senantiasa tidur lebih awal dan bangun lebih awal pula. Ini adalah tips dari Abdullah, jika kita ingin bangun lebih awal, maka hendaknya kita juga tidur lebih awal pula. Kenapa selama ini kita merasa seringkali kesiangan? Karena kita tidur terlalu malam. Kalau seandainya kita tidur tidak terlalu malam, maka insya Allah ketika kita bangun pagi, kita tidak akan kesiangan. Wa yuhafidhu ala sholawatihi. Dan dia senantiasa menjaga sholatnya pada waktunya. Wa yutali'a durusahu. Dan mengulang-ulang pelajarannya. Wa la yal'aba illa fi waqtil la'ibi. Dan dia tidak bermain kecuali pada waktu bermain. Wa ayyasma'a nasaiha abihi wa ummihi. Dan ia senantiasa mendengar nasihat-nasihat ayah dan ibunya. Bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahlihi wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masruran. Oleh karena itu, Abdullah mendapatkan ridha kedua orang tua dan keluarganya, dan dia hidup bersama mereka dengan bahagia dan riang gembira. Dari kebiasaan yang lain, Abdullah senantiasa sholat tepat waktu. Ketika mendengar azan, kita hendaknya sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat. Jika memungkinkan kita berjamaah, jika tidak, boleh kita sholat sendiri. Dan kemudian Abdullah selalu mengulang-ulang pelajarannya. Di sini artinya Abdullah memiliki kebiasaan yang bagus, yaitu selalu belajar di rumah. Dan juga dia tidak bermain kecuali pada waktunya. Artinya ketika waktu belajar tidak digunakan untuk bermain. Karena Abdullah memiliki waktu bermain tersendiri. Oleh karena itu, ia mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Dan hal ini membuat kehidupan Abdullah menjadi bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku sekalian, materi pada pelajaran 9, yaitu tentang
kebiasaan Abdullah ketika di rumah. Semoga kita dapat mencontoh apa yang menjadi kebiasaan Abdullah ketika di rumah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.